Perkenalkan, saya Sakina, mahasiswa dari Universitas Prabangsa. Izin mengenalkan dengan Ibu mengenai produk yang Ibu punya. Oh iya, terima kasih sebelumnya. Kenalkan, saya Ibu Saryanti selaku produsen ya, juga owner dari SC Production yang ada di Celamati. Apa saja yang bisa kita bantu, saya akan menjawab sedikit. Jadi saya mau nanya, Bu, Iya, usaha Ibu ini didirikan pertama kali tahun berapa nih? kalau saya awal-awal produksi itu pas tahun 2020 ya, pas COVID itu. Ya. Nah, Cerita awalnya seperti apa nih, Bu? kalau awalnya itu sebenarnya nggak sengaja karena ada teman kantor suami itu, beliaunya kan juga petani, ada beberapa lahan yang kita menangi bawang merah gitu. Awal-awal sih kita dikasih free pas panen kayak gitu, cicipin ya, gambar sedikit gitu, pas panen banyak ditawarin lah di grup kayak gitu, ada yang mau nggak ini segini pada saat itu masih murah, harga berapa ya, 15.000 sekilo. Terus ya boleh, awal-awal saya jual mentah sekitaran tetangga depan kanan kiri gitu. Terus selanjutnya kalau untuk hanya untuk rumah tangga sebagai bumbu kan nggak banyak ya, mereka konsumsi itu kan setengah kilo, sekilo itu kan udah banyak, udah untuk beberapa minggu gitu. Akhirnya lama-lama kalau saya ambil banyak, cuma saya jual mentah sekitaran kan nggak, maksudnya nanti kan juga sayang yang sisa itu kan. Kalau bawang merah kan lebih cepat apa ya, lebih cepat, daya tahan simpannya itu kan nggak lama daripada kita ini dengan bawang putih kan gitu ya, bahasa kita ya tinggal cepat busuk lah gitu. Terus akhirnya saya coba goreng. Nah saya goreng itu awalnya juga masih basah, dalam arti itu kan penirisan juga masih sederhana, masih ala kadarnya dituang di kertas kan, terus di plastik dititipkan ke penjual sayur kayak gitu, depan rumah yang mewah. Terus ada yang ya rempel untuk rumah tangga sendiri. Terus lama-lama ada inisiatif untuk titip ke toko kayak gitu, toko oleh apa. Terus akhirnya saya coba sebelum ditiriskan dengan alat itu memang minyaknya apa ya, basah, dia ngendep, bahasa Jawa itu ngendep di bawah gitu loh. Semalam aja itu udah kelihatan, saya kalau di toko itu kelihatan. Terus saya berpikir kalau kayak gitu nggak bisa tahan lama. Nah akhirnya saya cari mesin spinner itu yang mengeringkan, semua juga manual gitu, dari kompas, dari nulis itu manual, kecuali yang penirisan itu. Terus lama-lama pakai peniris itu alhamdulillah bisa. Awalnya juga penirisan itu saya kasih waktu, nanti kan semakin lama dia berputarnya kan semakin kering kan, makanya saya sudah ada apa ya, timer sendiri untuk mengeringkan itu. Kalau untuk kekuatan dari produk yang Ibu punya itu apa? Kelebihannya itu satu, saya pakai murni bawang merah, jadi nggak ada campuran bahan yang lain, jadi nggak ada tambahan tepung, terus apa ya, selain bawang merah nggak ada, kecuali tambahannya itu cuma komposisinya itu bawang merah, garam, sama yang minyak untuk goreng itu aja. Kalau kendala yang dihadapi selama melakukan usaha ini? Oh iya, sebelumnya saya tambah lagi tadi, untuk kelebihannya itu selain dia ori ya, nggak ada tambahan, kemudian saya pakai jenis gambangnya itu jenisnya yang gambang Jawa. Jadi kalau nggak ada yang jenis Brebes, saya pakai yang Jawa Timuran kayak Nganjuk gitu. Jadi ada memang beberapa jenis bawang merah yang digoreng. Jadi yang di pasaran itu ada beberapa jenis sebenarnya. Jadi bawang merah itu ada bawang yang dari gunung, dari Cepoko, dari Tawangmangu gitu nggih. Kalau saya pakainya yang Jawa, jadi nggak ada yang lain. Terus kemudian dari perizinan juga alhamdulillah sudah lengkap ya, bisa dibilang lengkap. Dari ya itu tadi, saya dari awalnya untuk titip ke toko itu kan, di tokonya itu sebelum menerima mereka, saya ditanya dulu udah ada izinnya Bu, izin apa ya, waktu itu kan saya belum tahu izinnya itu PIRT gitu. Terus oh gitu, carinya di mana. Terus akhirnya saya mencari informasi. Waktu itu sih masih belum online seperti sekarang kan, ada NIP nih, NIP yang OSS itu, dari NIP itu kemudian langsung berlanjut ke PIRT, kemudian
halal. Waktu itu saya masih belum online. NIB pun juga carinya itu di kecamatan kalau nggak salah, belum berbasis resiko. Semakin kesini sudah berbasis resiko. Halal pun juga waktu itu saya masih jauh, langsung ke Semarang, dapat apa ya istilahnya, dapat dari Basnas waktu itu masih free. Terus kemudian saya memperpanjang lagi tahun yang lalu itu sudah dapat dari dinas koperasi free juga, jadinya sudah memperbarui dari waktu itu halal pertama, terus memperbarui jangka waktunya kan waktu itu 4 atau 5 tahun, kalau sekarang sudah sekali, sudah untuk seterusnya. Jadi kendalanya itu pertama waktu harganya lambung. Kalau bawang merah itu kan dia nggak bisa stabil nih, kayak cabai, seperti cabai kayak gitu dia kalau naik signifikan sekali, dan sekarang semakin kesini itu dia turunnya sebentar, naiknya lama gitu, jadi kurun waktu. Harga mahal itu lumayan lama, terus untuk turunnya juga nggak begitu lama sebenarnya, apalagi kalau pas mendekati lebaran gitu biasanya hujan gitu, biasanya naik. Kemudian yang kedua itu pemasarannya saya belum menjangkau yang dibawa ke luar negeri secara ekspor dalam kategori mereka beli dari brand saya dibawa ke sana itu belum. Cuman ada beberapa yang di hand carry ya bahasanya, jadi ada temen saudara gitu beli dari saya, terus dia ada TKW dibawa ke sana, terus belajar yang kuliah atau kerja di sana itu. Jadi masih dalam kapasitasnya itu masih kecil ya, jadi masih bisa untuk di bagasinya aman ini ya, seperti itu. Jadi kalau yang sampai dibawa kontainer gitu belum, jadi saya masih. Tapi kalau untuk penjualan yang offline itu ada beberapa yang saya titip jual ya, istilahnya maksudnya itu ada beberapa toko oleh-oleh yang di bandara, di dekat sini, kalau di lain itu di Puru Salah. Kalau online ya di Shopee, ada linknya Shopee. Belum star seller sih, cuman ya alon-alon ya masih tertutup mungkin dari produk bawang goreng kan banyak ya, jadi masih penjualannya masih dihitung belum seperti yang reseller yang star seller lainnya itu. Terus tantangan terbesarnya itu dalam usaha ini? Tantangannya ya kompetitor itu pasti kelihatan ya, maksudnya karena sebagai produsen bawang goreng yang memproduksi sejenis itu kan banyak ya, mereka juga pastinya, kalau saya juga sebagai pembeli produk yang lain ya, itu juga pastinya kan memilih yang harganya yang paling murah, kualitasnya yang bagus, yang itu ya saya selaku produsen sih ya intinya ya rezeki memang sudah ada takarannya gitu, cuman ya memang berusaha menjaga kualitas kalau saya. Jadi ada beberapa yang menawari, Bu dicampur ini, saya ada ini, enggak, saya kekeh istiqomah, insya Allah produk saya ori pakai jenis Brahman Jawa itu, kemudian enggak ada campur apapun. Kalau mereka cari yang murah ya saya persilahkan cari produk yang lain, maksudnya yang mau kalau mau cari yang murah ada campuran, ada ini banyak yang mau order dijual lagi tapi ada yang murah Bu, yang gini selama mereka mau mau kategori saya itu seperti ini, mereka bisa menerima. Misalnya saya mau harga 20.000 Bu, oh iya tapi kemasannya segini, isinya segini gitu. Jadi saya menyampaikan apa adanya, jadi tidak membohongi konsumen seperti itu. Jadi kalau mau harga sekian ya kemasannya beda yang ini, terus isinya juga menyesuaikan budget ini. Tapi kalau mereka meminta yang murah tapi kualitasnya tidak seperti yang saya buat, ya saya tidak menerima. Sekian ya. Oh, sudah cukup. Ya, terima kasih. Saya sudah berkunjung ke sini, cerita-cerita soal produk.